Iya, yang apa namanya gayanya standar lah ya. Kalau kayak Budi Mulia kan kayak Wah, barat ya. terus ya Pera kan. Kalau ya Pera masih oke Pak. Oke ya. Nurmania ya. Iya betul. Berarti kalau SMP langganannya di MTs Manbaul, kalau negerinya dia 11 25. Iya. Kalau nanti misalkan dia mau masuk SMK-nya ada di Nurmania. Gitu. Maaf Pak, tapi kalau misalkan mereka sekolah ini kerja sama juga nggak sih Pak sama sekolah gitu? Iya, sama pada ngomong dari panti gitu. Iya. Ada keringanan nggak sih Pak dari? Ada, ya dia dari SPP misalkan dibedakan. Dipotong sekian persen, 30%. Dan misalkan kayak Pera juga, jadi Bapak berarti mendaftarin anak tersebut ke sana membawa legalitas dari yayasan. Iya. Enggak cuma sendiri nih mau daftarin anak tersebut, enggak ya? Jadi langganan gitu ya Pak? Iya. Seperti ya misalkan SPP-nya 100.000 jadi 70. Oh, jadi terbantu juga ya Pak ya? Iya. Terkait pendidikannya. Di sini nggak ada dana bos tuh. Yang panti di sini dapat. Ya apa namanya? PIP ya, dana PIP dapat. Iya, dana PIP dapat. Ada yang langsung diserahin ke anaknya lewat pengurus ini, maksudnya kita anak pengurus hadir. Ada juga yang langsung disalurkan ke bayaran mereka yang kekurangan ya dari dana PIP itu potong. Gitu. Tapi Bapak di sini termasuknya itu lebih ke pengurus apa ke pendamping? Kalau saya ya, kalau pengurus kan nggak cuma mendampingi tapi juga mengurusi yayasan ini. Apa hanya pendamping? Tapi di sini ada pendamping aja ada atau dua-duanya complete gitu? Kalau untuk pengurus yayasan ini kan kebanyakan keluarga ibu ya, keluarga Ibu Dewi. Kalau Ibu Dewi ini sebagai apa namanya sehat ya, seperti itu. Iya, jadi gue pernah udah ada lihat di websitenya ada. Iya. Ada. Kalau saya di sini sebagai apa namanya panti asuhan, apa namanya struktur organisasi Pak panti asuhan. Oh, berarti Bapak masuk ke sini ya? Iya, kalau di sini enggak. Oh, di sini masuk Pak. Masuk. Pak izin pakai ini? Boleh. Ya. Maaf ya Pak. Iya. Maaf. Ya. Saya bagian ke bidang kerohanian. Oh, kerohanian. Iya Pak, soalnya skripsi saya itu peran pendamping dalam membangun kemandirian anak SD melalui pendidikan formal dan spiritual pada panti asuhan ini Pak. Jadi apakah mereka dari pendidikan ini jadi mandiri atau enggak gitu. Dengan mereka bisa sekolah di luar dari panti, terus mereka mendapatkan kegiatan spiritual keagamaan sesuai dengan visi di sini kan spiritual kan dan pendidikan. Apakah mereka di sini dengan adanya itu mandirinya tuh jadi ada gitu. Jadi makanya Gufron mau meneliti ini di sini. Ini juga atas ini juga sih amanah dari almarhumah Bu Hajah Wiwi. Ya. Gufron, kamu penelitiannya di panti ini aja karena kebetulan almarhumah dulu pernah jadi sekretaris pendamping Bu Dewi. Jadi bukan izin menelitinya tuh di sini Pak. Bagaimana sih Bapak mendukung kegiatan pendidikan formal anak-anak di panti? Kalau di sini dari basicnya dulu kan sekolah ya, bukan latar belakangnya bukan pesantren kan. Iya. Jadi di sini anak-anak kegiatannya itu pertama tahajud ya bangunnya. Sholat tahajud juga Pak. Tapi nggak istiqomah sih. Tapi kalau di bulan Ramadan pun alhamdulillah. Jadi setiap malam tuh bangun sebelum sahur kita. Mulai loh. Minimal jamaah sholat 4 rakaat. Situ kalau mau infiroli maksudnya masing-masing silakan kan. Intinya 4 rakaat dulu atau mau langsung sahur silakan. Oh, jadi itu benar-benar full di bulan Ramadan, benar-benar di fullin kegiatan kerohanian Pak di sini. Iya, ada tadarusan, habis subuhnya ada tadarusan. Ada ini nggak sih Pak
target-target kita sehari 1 juz ya bareng-bareng atau gimana gitu? Iya, kita ditarget pokoknya. Ada khataman Quran, pokoknya sebulan itu khatam Quran. Iya, khatam. Karena di sini kan ada yang pulang kampung kan, jadi nggak pas pulang itu nggak pas hari rayanya gitu, tanggal 30-nya, tapi biasanya 5 hari atau seminggu sebelum hari raya. Jadi target pokoknya sebelum pulang harus selesai khatam. Khatam nih 30 juz nih. Betul ya. Jadi mereka udah diajarkan dari sejak dini juga Pak, apa memang ada kriteria tertentu? Nah dia bisa nih, ya udah gitu. Ada paksaan gitu nggak sih? Apa sebisanya si anak itu? Kalau ya udah kamu bisa nih sehari sejuz gitu. Kalau untuk baca Quran kan sini ada yang masih ikro, ada yang apa namanya bacanya terbata-bata, ada yang sudah lancar. Ya, yang diikuti untuk penjelasan ya yang sudah Al-Quran, yang lancar sampai yang terbata-bata. Di terbata-bata misalkan berapa baris gitu. Kalau yang lancar sehalaman. Iya. Kalau ikro tetap aja masih lanjut setoran ikro. Kalau yang tadi udah dibilang si anak-anak itu kegiatan rutinnya pastinya itu apa aja Pak? Mulai dari pagi. Ya, dan habis sholat subuh kan. Bisa subuh kita di sini zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Zikir amal surat. Yang sekarang ya. Nah, kalau tahajud ini nggak istiqomah. Jadi sekarang tahajudnya itu namanya anak sekolah. Jadi apa namanya masing-masing lah kan. Gitu. Cuman kita bangun itu sebelum subuh. Saya terus Pak Amin bangun itu diketok-ketok kan. Subuh. Pintu satu-satu. Mana kan ini kamarnya udah pakai pintu. Kadang kan dikunci dari dalam kan. Gitu. Ada 12 kamar gitu kan, semua terisi. Ada 2 nggak terisi ya. Situ ketok, kemudian ya sholat subuh. Jadi di sini itu sholatnya ke masjid kan dekat kan masjid. Ada yang ke musola. Jadi apa namanya supaya berbaur dengan masyarakat yang juga setiap langkahnya. Masjid Arido. Kalau musola di belakang ada. Supaya lebih banyak pahalanya kan ke masjid. Iya benar. Setiap langkahnya kan dihitungan gitu ya. Kalau pengawas, lanjut Pak, tadi kegiatan. Terus nanti setelah pulang kita kumpul sini, zikir sama surat. Jika sama surat kayak Hasan Albana ya gitu. Sama surat, habis itu taklim dibacakan Fadilah ama. 1 lagu hadis, kadang fadilah sholat berjamaah atau fadilah Quran atau fadilah silaturahmi ya, ma'ruf nahi munkar atau fadilah zikir. Kemudian setoran nggak ada tahsin, ada tahfiz hafalan. Kalau yang tahsin tuh ya karena kan sini anak sekolah ya paling itu jam setengah 6 baru habis selesai. Kalau di sini kan 2 saya sama Pak Amin. Dan pro juga. Jadi nggak banyak sih kalau subuh. Maksudnya setorannya itu. Kalau yang sudah lancar masih halaman. Kalau yang masih terbata-bata ya setengah halaman, kadang kurang. Yang ikro kan. Itu mereka persiapan untuk berangkat sekolah. Masing-masing Pak. Iya. Ada piket juga ya. Piket bersihan tuh kan udah dijadwal tuh. Misalkan lantai 1, lantai 2, lantai 3 pekarangan kan, kamar mandi, dapur, dan dibagi-bagi. Kelompoknya di sini ada kelompok 6 sampai kelompok 6. Jadi satu kelompok tuh di sini dapat orang. Bagi-bagi, ada yang pagi, ada yang sore. Ya setelah itu mereka kan udah sarapan. Biasalah mandi kan gitu, berangkat. Dari sini kan dulu terus dikasih ini juga uang transport kalau naik angkot. Dan dikasih uang jajan juga 4.000 kalau nggak salah. Ya 4.000 misalkan sama ongkosnya, berarti kalau ke Yapia kan 1 kali naik 3.000, wah jadi 10.000. Iya. Mereka bekal nggak Pak? Tergantung mereka. Kadang mereka
bawa, mungkin kalau pulangnya sore mereka bawa sendiri. Hmm. Kalau itu dari sini dikasih uang gitu. 4.000 lah kan buat roti sama air kan. Kalau mau bawa nasi banyak sama mungkin lauk kan, kalau lauk mereka Jadi tinggal bawa sebenarnya bisa ya Pak. bisa. Nah terus ya selama sekolah di sana ikut program sekolah gitu ya, tempat sekolah. Itu ada yang pulang habis zuhur, tergantung kelas ya. Yang SD ada yang paling lama tuh jam 3 lah, udah berapa? Paling lama jam 3 udah di sini. Iya, jam setengah 4 lah kan. Iya. Kalau yang SMK, yang SMP kadang-kadang jam 3. Sini setengah 4. Nah mereka di sini istirahat. Kan nggak ada yang piket sore kan, istirahat. Jadi ada juga yang main bola di lapangan kan. Iya. Nah ada mereka refreshing situ, ada yang main futsal, ada yang itu kan serbaguna lapangannya. Buat voli, buat basket juga bisa, buat bulu tangkis juga bisa. Setelah itu istirahat, nanti habis maghrib setelah berjamaah kemudian kumpul kita, kalau ada doa buat donatur kan, atau restoran tasim maupun tahfiz. Kemudian itu pas asar? Enggak, maghrib. Oh udah maghrib berarti udah masuk maghrib. Sabtu isya satu jamaah di masjid, di situ kumpul. Ada taklim lagi, bicaranya dibacakan kisah yaitu sahabat, apa namanya, sirah nabawiyah. Jadi kita bacakan ke kehidupan para sahabat yang telah diridhai Allah SWT. Kalau Nabi kan udah jelas ya, Nabi apa namanya, makhluk yang mulia yang dijamin para sahabat seperti kita, tapi mendapatkan gelar radhiyallahu anhu dari golongan muhajirin ansor dan orang mengikutinya dengan baik. Ya, jadi kita baca kehidupan para sahabat sebagai generasi yang terbaik bersama Rasulullah kan. Kita bacakan ya perjuangannya gimana, sholatnya gimana kan, kemudian apa namanya, mencari ilmunya gimana kan, memuliakan saudara muslimnya gimana kan, mendahulukan kepentingan saudaranya, semangat dalam beribadah, dalam apa namanya, lillahi kamatilah dakwah kan. Kita bacakan satu kisah. Terus ada juga yang dari luar tuh, dari luar ini guru les ya. Guru les. Iya. Kalau guru les ini SD sampai SMP, SMP belum ada. Itu les apa Pak? Ini kalau yang SD sama SMP umum. Iya, bahasa Inggris, matematika, ada geografi ya gitu. Oh, bahasa Inggris, matematika, terus kayaknya geografi apa fisika ya. Itu udah lama gurunya. Udah lama gurunya, udah ada mungkin ya 15 tahun mah ada ya di sini. Ya itu yang guru ngajar tuh dari dulu ya. SD, SMP. Kalau yang SD ada 2. Ada yang kelas 1, 2, 3, ada yang 4, 5, 6 gitu. Ada 2 sesi kan. Terus ada juga fikih yang ngaji kitab. Itu dari luar juga. Jadi yang putri 2 kali dalam seminggu, yang putra 2 kali dalam seminggu. Ngaji kitab. Itu kitab apa Pak? Kalau yang putri akhlakul banat, kajian akhlak, kemudian sama fikih. Takrib ya, Fathul Qorib. Kalau yang putra tajwid sama fikih juga ya. Fikih sama hadis ya, fikih sama hadis. Tajwid, fikih dan hadis ya Pak. Iya. Jadi berbeda antara perempuan dan kita, karena ustadznya sepertinya pinginnya seperti itu. Jadi kalau putri aja, kalau laki-laki ada dipisah lah ya Pak. Bisa. Ya. Karena kan sini juga aturan terbatas ya. Yang ada mejanya, ada papan tulisnya. Setelah dari situ mereka istirahat apa? Nah, jadi yang les itu biasanya kalau yang SMP tergantung gurunya. Biasanya kalau yang SMP, kalau yang SD ini yang kelas 1, 2, 3 mereka dari jam 3 lesnya. 1 jam lah, sampai jam 4. Kalau yang 4, 5, 6 lesnya maghrib sampai
ya sampai jam 8 kurang. Nah kalau yang SMP lesnya itu dari maghrib sampai jam 8 juga, yang kelas 1, 2, 3, 7, 8, 9 ya SMP. Terus siang kalau yang ngaji kita itu jam 8 sampai jam 9 di 4 kali kan, yang les juga 3 kali rata-rata. Kalau yang ngajar fikih itu perempuan 2 kali, yang putra 2 kali. Iya. Terus setelah dari situ ya pokoknya mereka Istirahat. malamnya istirahat. Iya. Jam 9 tuh ya mereka udah istirahat. Ada juga yang ngerjain PR gitu kan. Masih ada ngerjain PR. Dan kalau di sini kan HP kalau malam kumpulin sisa. Iya karena ada dibatasi lah tuh biar mereka istirahat juga. Sebetulnya ya kita berharap tuh karena ini HP ini godaan terbesar juga ya buat pelajar ya. Karena rata-rata yang anak-anak muda sekarang ini ya game itu kan. Iya, game. SD game. Soalnya di sini latarnya sekolah gitu kan. Iya, antara sekolah dengan kita kan beda kan. Kecuali kalau pondok, kalau di sini kan pondoknya ada. Iya. Maksudnya pondoknya sama satu yayasan gitu. Nama Yayasan Islam Media Kasih. Namanya beda. Kalau ke sana yang putih Nurwat Silaturahmah, yang di Parung kan. Ya. Ada yang di puncak juga ya Pak? Ada, ya, yang putranya itu Tahfiz. Kalau yang banyak ya itu yang putri di Harporaya Parung itu. Kalau di sana pondok, jadi program pondok jadi kan kemana-mana gitu di situ terus dari pagi sampai malam kan. Terus HP juga nggak boleh di sana. Keluar malam apalagi perempuan kan. Maka di sana ada security-nya. Ada satpamnya 2 di sana tuh pagi malam. Terus ada CCTV juga. Tantangan terbesarnya gadget siapa ya buat si anak-anak ini agar tidak terlalu mencari-cari hal-hal yang mungkin kurang baik lah untuk mereka. Iya. Jadi dibatasi akan hal itu, tapi mereka tetap dipantau dalam kegiatan-kegiatan spiritual yang ada di pantau. Iya. Kalau ini kan itu jam 9, setengah 10 lah. Maksimal setengah 10 malam itu digembok. Kan jam 9 masih ada yang guru les ya. Digembok gitu. Udah yang putri itu digembok, nggak boleh. Udah keluar lagi. Oh berarti pengawasannya tiap jam, pokoknya kalau malam jam 9 tuh udah harus istirahat lah ya Pak. Yang putri malam dari maghrib tuh nggak boleh keluar ya. Kan putri sholatnya kan di dalam, ada musolanya. Kalau Isya laki boleh ke masjid. Isya masih silakan kalau misalkan dia mau ke masjid ya Pak. Iya. Berarti ini salah satu pengawasan juga ya Pak dari pendamping sih untuk anak tersebut. Lalu fasilitas yang disediakan panti dalam menunjang pendidikan itu apa aja sih Pak? Fasilitasnya kalau untuk pendidikan buku tulis kan ya kita sediain kan, kita beli peralatan sekolah, terus seragam dibeliin biasanya setiap awal ajaran kan, naikkan kelas beli kan, kemudian sepatu juga beli rame-rame kan. Kadang juga ada yang ngasih kan gitu, alhamdulillah. Ada donatur ya Pak ya. Kalau pendidikan ya biaya pendidikan ya kita yang nanggung juga sama ya, swasta lah gitu kan. Kalau tantangannya itu apa Pak dalam mengelola pendidikan sih untuk kemandirian ini? Tantangannya apa aja sih Pak? Ya karena kan kita dana umat ya kadang-kadang ada juga yang nunggak gitu. Apa namanya 3 bulan 2 bulan, kadang kita dipanggil nih misalkan ulangan nih, ini belum nunggak belum selesai, ini cicilannya masih banyak ya, giliran lagi kan kita ya pengurus datang ke sana kan, gitu. Bikin perjanjian lagi. Terus tapi ini bayar gitu sampai selesai dibayar, alhamdulillah. Kalau kerjasama antara pengurus dan pendamping berarti rata-rata di sini pengurus juga ngedampingi anak juga ya Pak dalam kemandirian itu. Iya. Jadi bisa pengurus ini juga mendampingi juga si anak-anak itu kayak Bapak ini. Apalagi yang balita ya. Balita itu yang dari bayi kan itu dirawat selama 24 jam. Kayak istri saya kan di sini. Megang. Betul, istri saya itu megang udah dari Hansa, Yasin, Rifai, Adia, terus siapa tuh? Alma, itu kan dari bayi semua tuh. Istri saya megang. Gue tuh
pengurus yang lain ya gitu. Ada yang 2, yang 3 kan. Kalau misalkan ini untuk kebutuhan emosional anak gitu ya Pak, cara melihat anak tersebut dan menanggapi kebutuhan sosialnya, emosionalnya tuh kayak gimana sih Pak? Apakah bertanya atau kita bisa lihat mengidentifikasi nih, oh si anak ini tuh harus perlu perhatian, kasih sayang atau kayak gimana? Ya kita ada ininya, ada apa namanya tim parentingnya. Oh ada tim parentingnya. Nah, seperti Mas Adis, sama saya juga. Dan juga ada, kalau ada pelatihan dulu pernah dari luar ada. Tapi biasanya anak-anak tuh lebih dekat itu menyampaikan curhat atau apa itu ke pengurus pendamping yang lebih dekat, terutama yang dari bayi kan ya. Iya. Itu lebih dekat kepada yang ngurus dia dari kecil, lebih merasa. Iya. Ya kadang ke saya, kadang ke istri saya kan itu ya, yang dari ini yang dari kecil ini. Tapi kalau yang kita juga sih ngasih motivasi juga kalau lagi apa majelis ya. Iya. Ngasih motivasi kan. Supaya ya kan kita di sini kan niatnya mau sekolah. Ya baik-baik lagi. Adapun untuk mental mereka itu kita ada latihan muhadharah. Jadi setiap Sabtu itu setiap satu pagi. Jadi acaranya mulai dari MC, kemudian tilawah, kemudian sari tilawah, sholawat, praktek sholat, doa sunnah sama ceramah 1 sama ceramah 2 itu semuanya anak-anak yang ngerjain. Jadi kita pengurus paling sambutan. Jadi mereka diajarkan juga ya Pak? Iya, jadi mereka tuh biar apa namanya mental kan, lebih pede kan di depan. Modal juga untuk pengalaman ya Pak. Iya. Kata Bu Haja Dewi ada di yayasan itu ada pekerja sosial ya Pak kalau nggak salah, tapi di Aceh ya? Iya, betul. Bapak siapa tuh ya? Itu apa namanya? Pak Mbak Niar ya. Sama itu pekerja sosial Pak. Iya. Tapi bukan di sini ya? Di Banda Aceh ya? Dia kerjanya di dinas sosial juga. Oh di dinas sosial juga. Tapi pernah kesini nggak Pak? Pernah. Misalnya ngapain, kayak ngebantuin apa? Ya mau ngebantuin ini ya, kebutuhan panti. Kebutuhan panti. Sosial, iya jangan dinas sosial. Oh berarti Mbak siapa tadi? Mbak Niar. Iya. Itu berarti pekerja sosial. Kan sebagai fasilitator yang dimana si panti ini sekiranya membutuhkan sesuatu atau hal lain gitu, nanti dijembatani ke dinas sosial. Alhamdulillah sih kalau di sini udah terkenal ya, maksudnya. Kemarin Mas Adis juga nih sebagai ikut lomba presentasi sekota Tangerang, kami juara 1. Jadi yang materinya itu dari mulai damping semuanya gitu, ini juara 1. Akan pernah juara seprovinsi Banten. Dulu makanya dulu perwakilan pernah dulu se-Indonesia, maksudnya pertemuan nasional perwakilan dari Banten itu terpilih dari kita dari sini. Dari sini media kasih. Saya ikut juga waktu nemenin Mas Adis kan, 2 orang yang minta ke pertemuannya di Makassar gitu. Kayak kemarin ada itu lagi apa namanya perlombaan tertulis sama presentasi kan. Alhamdulillah juara 1 lagi. Iya, malah jurinya tahu ini dulu yang pernah juara Banten kan, juara lagi. Ini ikut lagi deh. Jurinya ketemu yang sama Pak. Iya, tapi nggak apa-apa katanya. Soalnya udah lama kan waktu Kusawas itu. Ini sudah lewat 5 tahun yang lalu. Sekarang iya diulang lagi, nggak ada lagi. Jadi alhamdulillah gitu. Kalau nilai-nilai yang ditanam bagian dari proses pendidikan non formal yang tadi ya Pak, nilai-nilainya yang diajarkan tadi subuh, maghrib, itu ya Pak nilai-nilai mereka. Atau ada tambahan lagi Pak untuk menanamkan jiwa-jiwa nilai-nilai kerohanian mereka? Ya kita ya tadi bisa berjamaah, kemudian society masyarakat. Kita mengadakan program Sabtu Ahad. Jadi khusus pelajar yang SMK itu, kalau anak-anak fokus ya belajar ya.
kan ya, mungkin masih anak-anak kan. Jadi kita yang sudah dewasa kita belajar terjun masyarakat. Kita belajar dalam sebulan itu beriktikaf di masjid. Ketika Terus ya 1 hari 24 jam lah. Didampingin juga sama saya. Nah itu di masjid lain ya, di masjid dia di misalkan di Cipaduk, di Larangan apa di mana apa di Bulakwareng. Kita melakukan iktikaf 1 hari. Terus di dalam program iktikaf itu kita ada taklimnya, ada halaqah tajwid kan, ada ya tampil ke depan misalkan baca tadi lama pada sejemaah bisa zuhur kan jadi kan orang banyak kan gitu ya. Kemudian juga silaturahmi bergaul kan, saling ingatkan gitu kan, ya ngobrol beragama kan gitu. Dikenalkan diajarkan kepada mereka supaya anak-anak itu supaya bermasyarakat kan, jadi saling ikram, saling muliakan, terutama yang apalagi yang istilahnya yang sholatnya masih di rumah ataupun yang belum sholat itu masya Allah kita ikram bagaimana dengan asbab kita datang silaturahmi kepada mereka, kemudian saling ingatkan bagaimana kita ini menjadi asbab hidayah kan gitu ya, mereka dapat hidayah kita dapat pahalanya kan. Pak izin, ada program evaluasi nggak sih Pak terhadap dari pencapaian pembinaan si anak-anak itu terkait kemandirian sama kegiatan kerohanian spiritualitas mereka? Misalkan di tiap apa dari kelihatan dari khatamannya anak tersebut ada evaluasi, kamu nanti minggu depan dibanyakin lagi nggak atau kayak gimana gitu Pak? Ada nggak sih program evaluasi mereka? Evaluasi ya. Kalau evaluasi biasanya langsung aja sih. Langsung aja. Iya, bisa kelihatan nih Pak. Kayak kalau ngaji kan gitu kan, yang diulang lagi kan gitu. Belum lancar nih kan, ulang lagi kan. Terus ya kalau di sekolah kan kita lihat rapotnya kan. Kelihatan tuh ya hasilnya. Iya. Berarti nanti inti setelah dilihat nilai itu adanya kasih nasihat dan masukan anak-anak. Iya, betul ada. Terus kita juga kadang-kadang rekreasi dia. Rekreasi. Iya. Kayak gimana tuh? Misalkan biasanya kalau di sini tuh ke Cipanas, ke Puncak, bareng-bareng. Ke tempat pondok yang di sana. Iya, itu kalau di sana ada yang ke Cibodas, ada yang ke mana kan gitu ya, Taman Bunga kan, ke itu Istana ya, Istana Cipanas. Ya kalau Jakarta di sini kan Ragunan. Iya. Pernah juga diajak ke Ragunan Pak? Iya. Ragunan atau ke Monas kan. Bapak kan berarti di sini sebagai pendamping juga ya Pak, salah satunya Pak dalam konteks fasilitator, pendidik juga, berarti melindungi juga ya Pak, dan perwakilan. Nah, apakah Bapak memahami terkait fasilitator, pendidikan, pelindung dan perwakilan untuk anak-anak tersebut? Maksudnya jadi ini Pak, bagaimana Bapak memahami peran Bapak sebagai pendamping dalam konteks si fasilitator ini, pendidik, pelindung dan perwakilan itu dalam arti ketika Bapak ke sekolah-sekolah kan mewakili ngambil rapot gitu kan Pak. Iya. Nah Bapak berarti udah paham lah sebagai orang tua gitu loh. Iya. Bener-bener udah kayak orang tua sendiri atau gimana gitu. Iya, kalau ada panggilan sekolah kan kita sebagai pengurus dipanggil. Ataupun kalau ya seperti rapot kan, rapot serentak nih banyak ya. Kita bagi-bagi yang gede kan kita yang gede bisa tolong ambil kan. Kalau saya di samping ini juga kan saya bisa bawa mobil gitu ya. Suka nganter ibu yayasan. Suka nganter ibu yayasan. Terus kadang-kadang ngambil kalau siang nih kan anak sekolah ya. Iya. Ngambil teh donatur, sembako, kadang uang kan gitu buat sini. Ya kalau malamnya anak-anak kan sama anak-anak, kalau siang kalau lagi ada kegiatan tuh ya sama ibu misal antar kemana ada acara ataupun ke donatur itu ngambil itu sembako.
Kalau Bapak berarti kegiatan lebih mengisi di sini tuh kegiatan kerohanian ya Pak ya. Enggak spesifik per individu tuh enggak ada lagi orangnya. Kayak tadi dibilang si siapa namanya yang perempuan katanya dekat sama Teteh. Oh Kerja iya. tugas bareng Teteh gitu. Iya, Berarti iya. lebih ke pendamping ya Pak ya. Jadi kalau Putri ini kan putra ya. Iya. Kalau Putri kan di sana. Jadi ada lagi apa majelisnya beda lagi. Gitu. Kecuali yang tadi tuh ngaji yang les ya, bareng-bareng. Katanya kalau hari-harian tuh mereka pengurus Putri itu ada ustazahnya. Jadi kalau di sini kan saya sama Pak Amir, kalau di situ Teti sama Neta ya. Kita kan Bu Neta. iya, setelahnya Bu Neta Tahsinnya. Sama Nala adiknya. Kalau bentuk kegiatan spiritualnya yang tadi ya Pak ya, yang tadi udah dijelaskan, kayak tahajud, baca Quran, ceramah gitu. Kalau terkait kemandirian Pak, bagaimana sih Bapak melatih anak itu untuk biar bisa mandiri secara praktis atau mandiri bener-bener sendiri gitu? Melatih itu kayak gimana Bapak? Atau ngasih tahu terus, atau ngasih ceramah terus, menasehati terus? Ya, mandiri ya. Pertama itu kita di samping ngasih nasihat gitu kan, enggak seperti piket kan, enggak kan supaya dia mandiri kan, ada apa bersih lah gitu, hidup bersih, terus juga bergaul dengan masyarakat kan. Di sini juga ada tuh kita seminggu sekali itu di Masjid Arido, atau yang itu saya Manal kan suka Masjid Arido sholatnya, mengadakan jauh lah, maksudnya silaturahmi ke tetangga-tetangga gitu. Itu juga melatih kemandirian kan. Iya benar, melatih kemandirian. Karena kan kita keliling jalan kaki kayak orang minta sumbangan gitu, padahal mau sumbangan cuma silaturahmi ya. Memperkenalkan diri, terus pendekatan. Misalkan nama saya Yusuf, Bapak siapa gitu. Kayak gimana Pak kabarnya, sekarang gimana, kabarnya gini terus kasih sedikit mungkin bukan merasa lebih pintar ya, saling ingatkan kan, pentingnya sholat jamaah kan gitu. Ya kita hanya sebatas menyampaikan kan, ya Allah yang ngasih hidayah. Jadi ini kita sering silaturahmi keliling-keliling mau kontrakan. Ajak anak-anak juga, karena namanya anak-anak kadang-kadang ada yang mau ada yang enggak kan. Biasa anak-anak. Berarti penguatan karakter mereka ya Pak, kegiatan sosialisasi itu untuk ketemu orang-orang. Itu salah satu, iya sih Pak benar sih. Uji mental ya. Uji mental juga. Uji masyarakat. Jadi nanti begini. Jadi mereka berpikir nanti kalau udah masyarakat seperti ini kan. Nanti dewasanya jadi sudah terbiasa, diajarin dari kecil. Iya. Kalau tantangan terbesar itu apa Pak untuk mendampingi anak-anak ini, terutama anak-anak yang masih SD? Kalau tantangan di era saat ini, kalau yang gede kan masih bisa diajak bicara kan, ya dari hati ke hati kan. Meskipun ada yang belum mampu kan, anak-anak kadang ya perlu dikerasin dikit, maksud kerasin kan untuk kebaikan mereka. Ya kalau ngomong tentang sekarang mah itu ya setan gepeng. HP Jawa Timur Pak. Iya. Itu tantangan mungkin kalau saya itu, kemudian pengaruh dari luar gitu, karena kan ini soalnya keluar gitu ya, sekolah kan keluar, pulang kan. Jadi kadang-kadang kan anak-anak tuh mungkin pengaruh luar jadi ada aja yang keras hatinya kan gitu, anak susah dibilangin nurut ada juga gitu. Dia dengan agak cukup lebih ditekanin lagi aja Pak ya, supaya pakai peci ngaji kan. Iya, ada yang nggak mau pakai peci itu, ataupun yang ya pakai kaos kan, ngaji kan gitu, sholat. Ngaruh nggak sih Pak lingkungan di sini sama latar belakang keluarga untuk keberhasilan mendampingi si anak itu?
Soal lingkungan pengaruh. Jadi latar belakang anak ini dari tiap macam-macam itu ngaruh nggak sih Pak untuk biasanya ngedampingin anak ini dari latar belakang ini gampang, ini susah, itu cukup ngaruh nggak sih Pak? Pengaruh. Makanya di sini dibatasi bergaul dengan yang dari luar itu ya. Apalagi kan di luar itu di sini juga rawan kan, Iya, katanya benar, ada Pak. merokok, narkoba, katanya Iya. orang belakang gitu tawuran. Narkoba itu. Ada waktu itu ya yang dari dengan dari PRT kan. Nah kita jangan sering keluar lah, di sini aja di dalam kan ngeri kan gitu kan. Tanggung jawabnya besar kan. Jadi ya kita banyakin aja itu hidupin suasana agama di sini di panti. Iya. Majelis kadang-kadang anak-anak juga waktunya ngaji, dan ada aja yang turun harus dikoprak-koprak karena ya turun tantangannya gitu ya, dikoprak-koprak. Kalau nggak dikoprak-koprak kan turun-turun Iya. ya, mendem aja di kamar kan. Ya Ada Pak yang di kamar aja. harusnya mah kan istilahnya habis subuh itu jangan naik kamar di sini kan, ngaji majelis. Ada juga yang turun ya, naik kamar tidur lagi kan ya kita bangun deh, nggak ada di kamar, turun ngaji semuanya kayak gitu. Semuanya anak harus dikoprakin gitu ya. Nah kalau nggak dikoprakin ya agak sulit ya Pak. Kalau dari Bapak sendiri pribadi mengukur keberhasilan pendamping dalam aspek kemandirian tuh kayak gimana sih Pak? Mengukurnya tuh si anak ini udah tanpa disuruh nih ya mungkin mereka belajarnya sungguh-sungguh sehingga insya Allah kalau belajarnya sungguh-sungguh dia rajin kan, ya misalkan buka pelajarannya kan gitu ya, sekolah nggak pernah bolos, insya Allah kan bagus lah, meskipun otaknya nggak kurang itu ya, intinya nggak prestasinya nggak terlalu, tapi kalau rajin kan insya Allah kan berhasil kan. Juga ibadahnya juga kan seperti sholat jamaahnya kan dijaga kan. Iya, kalau selama di sini ikutin program sini kan, kayak gitu piketnya, ngajinya kan. Insya Allah seperti itu berhasil tuh. Bisa yang udah seperti itu. Yang udah kayak gitu. Bisa dikuliahin ya gitu kan. Ada yang bahkan sampai kuliah juga. Iya, sekarang juga ada yang kuliah. Yang udah semester 4 2. Ada. Di mana? S1 di Mercubuana. Nah, ini yang baru lulus SMK mau daftar, ada donatur yang donatur khusus ya. Jadi khusus buat si anak tersebut. Salah satunya kan prestasinya bagus, prestasinya kan. Jadi alhamdulillah ada juga. Dulu kemarin ada juga yang udah pada lulus. Sekarang yang masih bertahan itu dua. Pak, kalau nggak keberatan nih Pak, boleh tolong dong Pak ceritain pengalaman Bapak ketika melihat perubahan signifikan dari anak yang sebelumnya sulit mandiri sampai dengan ia tanpa Bapak suruh atau tanpa apapun melihat anak ini semakin rajin gitu. Berdasarkan pengalaman Bapak. Dari mana ya ceritanya? Mungkin dari yang anak itu dulu susah, sekarang jadi lebih sadar apa gimana? Satu dari ya dulu ya ada kan ya yang anaknya orang tuanya meninggal kan, ya di sini ngaji terus kan, terus ya aja hafalannya udah banyak kan, sekarang udah lulus ya kuat lah, ibadahnya juga kuat, udah lulus kemudian ya kerja mereka. Ada juga yang dulu di sini dia selesai dari sini hafalan, tapi dia mau melanjutkan lagi pesantren di tempat lain. Nah, sekarang udah selesai 30 juz, udah ngajar di Cijantung, ada seperti itu. Ada juga dulu yang belajarnya sungguh-sungguh sampai di UI kan, kuliah di UI kan, selesai sekarang kerja di Elnusa ya. Elnusa, PT Elnusa. Yang Pertamina itu ya? Iya, dari pemerintah. Oh iya, alhamdulillah sekarang itu ada. Oh ada.
Iya, Tapi dimulai dari sini tuh mereka dari sini ya dari kecil tuh Pak. dari kecil. Kalau yang di Indonesia itu dari SD ya, lulus SD. Terus yang lainnya ada yang dari SD kan, ya SMP kan. Terus SD mulai dari sini, kemudian selesai tadi yang habis Quran kan. Iya. Apa lagi ya? Udah itu. Jadi dari mulai dari sini berarti anak-anak tersebut alhamdulillah Alhamdulillah. menemukan jalannya gitu. Iya. Oh. Lalu ada metode berbeda nggak sih Pak antara pendekatan antara anak yatim, piatu dan duafa, atau sama aja di sini mah? Yang penting kita sebenarnya Bapak ngajar. Sama aja. Sama aja. Tadi Cuma lagi dapat. ditekankan tadi ya Sirah Nabawi ya Pak, cerita-cerita. Cuma kalau di sini kadang-kadang ya itu tadi yang nggak ada orang tuanya, Nggak ada orang tua. yang dari bayi itu mereka dalam hal kasih sayang lebih dibanyakan kepada mereka, karena yang masih ada orang tuanya kan mereka masih balik lagi kepada orang tuanya kan, yang udah keluarga gitu ya. Tahu ya? Apa? Ya, sebentar ya Mas. Iya. Iya. Jadi yang dari bayi itu kebanyakan yang dari bayi di situ sama orang tuanya itu udah lepas. Oh, Sampai gede nggak ditengokin banyak. Jadi kita sebagai pengurus yang ngelawat dari bayi itu ya, isi saya juga sama kan, lebih perhatian terhadap yang kecil-kecil itu, yang lepas dari orang tuanya. Ada yang yatim piatu, ada yang sama sekali nggak diketahui ibu bapaknya. Tidak diketahui. Ada juga yang ibunya aja bapaknya nggak ada. Kalau yang sampai ibu bapaknya nggak ada tuh ya kayak di dinas sosial tuh kan, mereka ditemukan di semak-semak belukar, ditemukan ya sama warga, terus diserahkan ke kepolisian, diserahkan ke dinas sosial, terus baru ke sini Oh, kan. baru kesini. Berarti ke dinas sosial dulu baru ke panti ini. Iya, ada yang kayak itu kan, ada juga yang orang tuanya datang ke sini, entah mereka cacat, sumbing gitu kan, dari bayi dari lahir mereka nggak mau ngurusin. Ada juga yang datang ya orang tuanya dari bayi nggak sampai PHK sampai sekarang tuh nggak, pokoknya dari bayi itu udah lepas segitu itu ya, nggak ada ikatan lagi gitu. Jadi mereka untuk kasih sayang itu, untuk perhatian pokoknya kan kayak bayi yang di babak, mereka juga dari bayi kan. Si Bilal tadi. Berbeda dengan yang masuk ke sini dari SD, SMP, karena mereka itu setelah selesai sekolah di sini mereka kembali lagi ke orang tuanya, keluarganya. Meskipun ada yatim tapi masih ada yang ngurusin sama karena ya begitu, karena yang dari bayi itu kan otomatis sampai dewasa di sini kan, yang sampai nikah di sini. Oh iya. Sampai nikah pun di sini Pak. Mana ada yang nikahnya Pak? Iya, di kembar. Saudaranya Baneta. Juga Nalan itu kan dari bayi juga sih. Oh, dari bayi. Dari bayi. Jadi itu bapaknya stres waktu itu kan, ibunya pengurus ini yang begitu ya. Terus ya ibunya nikah lagi, jadi bayi kan sampai sekarang. Kalau di sini tuh dari kolaborasi Pak antara yayasan dan pengurus, apakah ada kegiatan kolaboratif antara pendamping dan pengurus atau yayasan dalam menyusun program pembinaan anak? Ada nggak penyusunan program pembinaan si anak untuk anak-anak? Ada, misalnya ada dulu mah ada awal rapat sebulan sekali kan ya, membahas masalah pendidikan, masalah apa namanya ya, keuangan, masalah ya. Tapi sekarang tuh gimana ibu yayasannya gitu. Gimana ibu yayasan? Iya, nggak ditentuinya rapatnya tuh ya gimana ibu aja gitu. Oh, gimana ibu? Jangan ini rapat kan, kadang dadakan tuh. Ibu langsung sendiri, ibu terjun sendiri langsung ngasih nasihat kan. Kadang bareng anak-anak, kadang-kadang ya pengurus aja kan gitu. Ada briefing kan gitu. Pak, kalau yang Farah ini latar belakangnya tuh kayak gimana Pak?
Yang parah ini itu tadi ibunya itu mahasiswa, Ibunya mahasiswa. mahasiswi ya, Oh, mahasiswi. UI waktu itu mahasiswi UI. Terus ya itu tadi ya nggak tahu hamil dan nikah Iya. apa kan gitu. Pokoknya itu. Tapi waktu itu neneknya masih pernah nempel ke sini kan neneknya. Neneknya. Nah, habis itu ya agak nggak ada kabar lagi, udah lama. Itu yang parah itu deket ke Teti. Tapi ini Iya. orang tuanya ada Pak, si Farah ini. Ibunya masih ada. Ibu, tapi kalau bapaknya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Entah dulu pergaulan bebas gimana gitu ya. Nah itu ya yang lebih detail itu Teti. Oh, Karena yang tahu. Teti itu Lebih dia tahu. yang ngurusin dari bayi. Oh, Teti ngurusin para undian. berarti memang ini dari Salsa. bayi yang dibawa ke sini. Hmm. Udah sih Pak, paling itu aja. Nah, belum pernah tanyain. Iya. Sebelumnya